Baik, ketemu lagi pada kelas virtual untuk mata kuliah ilmu pemulihan ternak. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang key issue in animal breeding program design. Jadi, ketika melakukan desain breeding pada suatu jenis ternak, itu ada beberapa hal yang harus dicatat untuk menjadi pertimbangan utama. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam terhadap materi yang akan saya berikan, saya akan mengawali dengan kegiatan breeding ini harus memiliki yang namanya objektif. Ya, kalau di sini saya sampaikan bahwasanya breeding objective ini menjadi titik kritis yang paling awal untuk ditentukan. Jadi where to go-nya harus berdasarkan dari breeding objective. Jadi apabila memiliki sebuah program breeding pada contohnya pada ayam, nah ayam itu akan diarahkan atau objektifnya akan digunakan untuk apa? Digunakan untuk petelurkah ataukah digunakan untuk pedaging. Nah, ini adalah where to go. Nah, kemudian ketika sudah ditentukan objektifnya, kemudian harus ditentukan selanjutnya adalah how to get there atau yang disebut dengan namanya breeding strategy. Jadi, ketika tujuannya sudah jelas, terus apa yang dilakukan adalah dilakukan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, ini sama saja ilustrasinya kalau kita mau pergi ke Surabaya umpamanya. Nah, itu kan tujuannya sudah jelas. Surabaya, koordinat di mana, titiknya di mana. Terus kemudian bagaimana cara mencapainya ke sana? Nah, mencapainya ke sana dengan yang namanya strategi. Bisa naik mobil, bisa naik motor, atau bisa naik kereta dan sebagainya. Ini adalah dua hal penting ketika akan menentukan yang namanya program breeding. Di awal harus dijawab kedua pertanyaan ini. Jadi, breeding objective must be defined, harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum hal yang lain, karena breeding objective ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Alasannya kenapa? Ada 3 hal. Menseleksi sifat-sifat yang salah itu dapat atau ekuivalen menjadikan lebih buruk dari kondisi ternak yang ada sekarang, atau bahkan mungkin tidak ada improvement atau lebih jelek. Terus kemudian yang kedua, selection kriteria itu harus jelas, dan selectionnya harus sifatnya efisien terkait dengan yang namanya breeding objectives-nya. Terus kemudian yang ketiga, objektif atau tujuan ini harus didesain untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang. Contoh, saat ini kita sedang menghadapi yang namanya climate change. Climate change berarti di situ ada terkait dengan namanya heat stress. Maka untuk mendesain ternak yang tahan terhadap climate change, salah satu tolak ukurnya di masa depan adalah ternak itu harus tahan terhadap yang namanya panas. Nah, dua hal ini, breeding objective maupun breeding strategi ini harus dikombinasikan untuk mendapatkan yang namanya program breeding yang sesuai. Sesuainya adalah untuk apa? Sesuai untuk kepentingan yang namanya seleksi dan kepentingan untuk mating. Nah, di sini di kotak-kotak yang di bawah ini adalah contoh di sini adalah bagaimana strategi dari pengukuran terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh ternak. Contohnya di sini adalah sifat-sifat yang terkait dengan produksi. Terus kemudian bagaimana harus mengestimasi, ini terkait dengan breeding strategi ya, ada 3 di sini. Mengestimasi nilai-nilai tersebut, terus kemudian teknologi reproduksi apa yang digunakan. Ingat, proses
pemuliaan itu terdiri dari dua hal. Satu adalah seleksi, yang kedua adalah mating. Seleksi ini adalah untuk menseleksi tetua. Nah, kemudian yang selanjutnya, tetua diharapkan melakukan mating untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik kualitas genetiknya dibanding tetua. Nah, di sini contohnya ketika breeding objektif sudah jelas, kemudian ditentukan breeding strateginya pada sifatnya apa, terus bagaimana mengukurnya, terus bagaimana teknologi reproduksi yang digunakan, kemudian dilakukanlah yang namanya seleksi atau culling dan culling. Nah, seleksi dan culling ini digunakan untuk menghitung yang namanya evaluasi genetik, terus kemudian untuk melihat yang namanya kira-kira nanti perubahan genetiknya seberapa besar, seberapa banyak. Nah, kemudian dari informasi-informasi ini diaplikasikan dalam yang namanya konsep mating. Konsep di mana tetua mana yang boleh bertemu dengan tetua mana untuk menghasilkan keturunan. Jadi dua hal yang penting di sini untuk isu di animal breeding adalah breeding objektifnya apa, harus jelas, karena breeding objektif ini menunjukkan arah kemana, di mana harus dituju. Sementara yang kedua adalah breeding strategis, itu adalah terkait adalah bagaimana cara untuk mendapatkan atau mencapai objek tersebut. Nah, dapat saya jelaskan lebih lanjut, terkait dengan breeding strategis, ini sangat terkait dengan jenis ternaknya, terutama adalah terkait dengan reproductive rate. Reproductive rate itu apa? Adalah kecepatan dari proses reproduksi. Itu akan sangat tergantung sekali pada masing-masing bangsa. Karena kemampuan reproduksi itu sifatnya adalah khusus, tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa diatur dengan serta-merta tanpa mempertimbangkan kondisi biologis. Sebagai contoh, kebuntingan sapi itu ya 9 bulan, kebuntingan kambing itu ya sekitar 5 bulan, dan itu tidak bisa diperpendek ataupun tidak bisa diperpanjang. Nah, jadi ada yang namanya kapasitas reproduksi atau terkait dengan biologi yang ini menjadi penting. Terus kemudian genetic merit, peningkatan genetiknya pada ternak yang keduanya ini menjadi faktor pembatas. Jadi kalau reproduksi ini akan terkait dengan yang namanya generasi interval ya. Ini menjadi faktor pembatas terhadap breeding program. Dan ini harusnya bisa Anda sekalian bisa menjawab bahwasanya kalau pada ternak yang memiliki interval generasi pendek atau reproduktif rate-nya yang tinggi, itu peningkatan genetiknya akan menjadi lebih cepat. Contohnya pada ayam, contohnya pada babi yang dia memiliki, kalau babi memiliki litter size yang tinggi. Kalau pada ayam dia interval generasinya pendek. Nah, kedua faktor ini terkait dengan reproductive rate dan genetic merit itu menentukan berapa banyak dan ternak apa yang harus dipilih. Ya. Kemudian yang ketiga, pengukuran terhadap sifat dan evaluasi genetik terkait dengan teknologi itu merupakan investasi untuk meningkatkan yang namanya reproductive rate. Sehingga dalam breeding ini dua hal yang saling berhubungan itu adalah breeding dan reproduksi. Nah, ini menjadi penting karena seperti yang pernah saya sampaikan di mata kuliah reproduksi, bahwasanya proses untuk menghasilkan keturunan itu melalui yang namanya proses reproduksi. Nah, ketika bicara proses reproduksi, berarti bicara yang namanya pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, pertemuan ini bisa diartikan dalam bentuk biologis adalah proses fertilisasi, tetapi pertemuan ini juga bisa diartikan sebagai fusi atau penyatuan antara genetik jantan dan genetik betina. Kalau masih ingat, sel kelamin itu kromosomnya adalah N,
atau haploid, sehingga kalau dia jantan ketemu dengan betina akan menjadi diploid. Nah, yang diploid inilah kemudian nanti akan mengekspresikan dari sifat yang dibawa oleh tetuanya atau yang diturunkan oleh tetuanya. Nah, sehingga di sini reproduksi menjadi salah satu kunci utama untuk menentukan yang namanya kemampuan atau peningkatan genetik. Semakin pendek interval dari generasinya atau semakin cepat reproduksinya, maka kualitas genetik peningkatannya ini juga akan semakin cepat. Nah, ketika berbicara tentang konsep breeding, ada satu hal yang menjadi penting hal ini, yaitu adalah proses pengukuran atau proses evaluasi. Ya, proses pengukuran ini terjadi di awal itu dalam artian seleksi itu harus berdasarkan yang namanya data. Data dari siapa? Data dari populasi, yang kemudian dari populasi tersebut bisa digunakan untuk memilih yang namanya tetua. Nah, itu semua dasarnya data. Contoh adalah kalau kita ingin memilih tetua berdasarkan bobot badan, otomatis harus memiliki data bobot badan, kemudian data-data itu di rata-rata dalam populasi yang melebihi average populasi, itulah yang dipilih menjadi tetua. Sehingga ada yang namanya usaha untuk memilih ternak tetua dengan menggunakan data. Sama juga nanti ketika anak-anaknya sudah lahir atau anak-anaknya sudah memiliki data fenotip, maka data-data fenotip itu bisa di-collect atau bisa dikumpulkan, dianalisa, dan dibandingkan dengan data tetuanya. Sehingga kita bisa melihat seberapa improvement atau seberapa peningkatan kualitas genetik yang direfleksikan dari tampilan fenotipnya. Nah, usaha pengukuran ini, usaha mengukur data ini, kuncinya adalah semakin banyak data itu semakin bagus. Ya, karena dengan semakin banyak data itu akurasinya akan semakin tinggi dan seleksinya juga akan semakin akurat. Ketika akurasinya semakin tinggi dengan data yang ada, maka semakin tinggi pula atau semakin banyak pula yang namanya improvement dari genetik. Ini kuncinya. Nah, biasanya problem yang terjadi di Indonesia adalah keterbatasannya adalah data. Kalaupun ada data itu tidak bisa langsung bisa dianalisis, harus melalui berbagai macam treatment terhadap data yang kemudian data itu bisa dianalisis. Problem di Indonesia adalah masalah data. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau tidak ada data atau data itu limited dalam arti populasinya terbatas, nah apa yang harus dilakukan? Nah, harus dilakukan adalah membuat elite group. Elite group itu artinya ternak-ternak yang memiliki average populationsnya itu lebih tinggi. Jadi kalau satu populasi average-nya itu ada 50 kg katakanlah. Nah, berarti yang diambil ada di atas yang 50 kg untuk digunakan sebagai tetua. Nah, sebagai contoh di sini adalah pada seleksi pejantan, semakin banyak data yang dihasilkan dari si jantan itu atau dari anak-anaknya, ini dapat digunakan untuk memprediksi, akurasi untuk prediksi dari genetik jantan itu akan semakin tinggi pula. Ya, karena informasi kemampuan genetik seekor pejantan itu tidak bisa ditera dari dirinya sendiri. Nah, tetapi dari mana? Ditera dari yang namanya keturunan-keturunan. Sehingga di sini recording ini menjadi investasi untuk peningkatan kualitas genetik. Nah, kalau masih ingat, data-data recording ini kemudian mengukur yang namanya fenotip, kemudian fenotip ini akan bisa diubah menjadi yang namanya estimated breeding value. Ketika sudah ada estimated breeding value,
maka ini bisa digunakan untuk mengukur kira-kira kemampuan genetiknya seperti apa. Nah, di situ bisa digunakan untuk mengukur kemampuan genetik. Nah, di sini pasti menggunakan yang namanya analisis statistik. Nah, ini adalah dari pengukuran secara fenotip. Kemudian bagian selanjutnya ada yang namanya kebutuhan teknologi reproduksi seperti yang saya sampaikan di depan. Teknologi reproduksi ini gunanya adalah untuk yang namanya meningkatkan atau mengukur atau mempercepat dari yang namanya genetik gain atau peningkatan kualitas genetik, karena peningkatan kualitas genetik ini sangat tergantung dengan yang namanya reproductive rate. Kita bisa melihat peningkatan kualitas genetik sebagai akibat seleksi itu tidak pada tetua, tetapi pada anaknya. Nah, kalau jarak menghasilkan anak ini makin panjang, otomatis peningkatan atau gain kualitas genetik ini juga melihatnya juga tidak akan semakin cepat, tidak cepat. Berbeda kalau katakanlah reproductive rate-nya itu pendek, maka kecepatan untuk melihat peningkatan kualitas genetik sebagai akibat seleksi itu menjadi semakin cepat. Kemudian high reproductive rate ini membutuhkan jumlah ternak yang lebih sedikit ya. Kalau ternaknya jumlahnya sedikit, otomatis reproductive rate-nya akan tinggi atau sebaliknya. Nah, reproduktif teknologi ini dapat diartikan atau dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas genetik. Nah, contohnya apa? Di sini dengan reproduktif teknologi sebagai contoh adalah enzim buatan yang paling banyak dikenal adalah memberikan kesempatan kepada superior animals untuk dapat menyebarkan genetiknya. Sehingga ketika genetiknya disebarkan makin banyak, anaknya makin banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kualitas genetik dari anak-anak yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin cepat genetik yang dihasilkan. Nah, ini adalah yang namanya reproductive technology. Jadi kalau saya simpulkan atau saya rangkum, jadi untuk di breeding itu ada dua hal. Yang pertama adalah investasi pada pencatatan ya. Terus kemudian yang kedua adalah investasi pada yang namanya teknologi reproduksi. Saya lanjut di sini. Dua kunci untuk breeding program. Yang pertama adalah genetik evaluasi. Jadi evaluasi genetik dan seleksi. Berarti di dalamnya di sini ada yang namanya recording ya. Ada record. Terus kemudian ada recording, kemudian ada perhitungan, analisis dan sebagainya ya. Statistik. Kemudian yang kedua adalah mating system. Mating system inilah reproduktif teknologi diperlukan. Ini teknologinya diperlukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan yang namanya reproductive rate. Ini dua kuncinya. Nah, kita bedah satu persatu. Pertama untuk genetic evaluation dan selection ini digunakan untuk menentukan ternak mana yang akan digunakan sebagai tetua pada generasi berikutnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah tadi catatan. Paling sederhana adalah dipilih tetua yang di atas rata-rata. Kemudian dari mana mendasarkan pemilihan tetuanya tadi dari fenotip di atas rata-rata atau didasarkan yang namanya breeding value. Nah, breeding value juga sama. Jadi bisa digunakan untuk memilih dari tetuanya. Kemudian genetic evaluations atau rata-ratanya. Terus kemudian pemilihan ini juga bisa dilakukan dengan namanya phenotype dan genotype base. Artinya apa? Phenotype itu adalah tampilan, genotype base ini adalah menggunakan yang namanya asosiasi variasi genetik dan phenotype, kemudian pemilihan terhadap gen-gen tersebut. Nah, ini yang dilakukan pada saat praktikum nanti. Nah,
Jadi ini di praktikum kita akan lakukan. Kemudian yang kedua adalah mating system. Mating system ini memperhatikan selain dari teknologi yang digunakan untuk mempercepat dari proses penyebaran genetik, juga harus dipertimbangkan yang namanya adalah sifat. Sifat itu dominan, heterozigot, atau homozigot. Karena kenapa? Kalau masih ingat di mata kuliah genetika waktu awal sekali, dominan, heterozigot, atau homozigot ini akan menentukan keluarnya dari trait tersebut. Kalau sifatnya dominan, berarti yang alel satunya itu boleh resesif, sehingga akan keluar yang namanya sifat yang dominan. Nah, untuk mendapatkan sifat yang keluar, kalau sifatnya itu ada yang dominan maupun yang resesif, berarti harus mempertimbangkan yang namanya alel itu heterozigot atau homozigot. Kalau heterozigot berarti nanti akan ada kemungkinan hasil anaknya berbeda karena dia heterozigot, tetapi kalau homozigot dikawinkan dengan homozigot, otomatis anak-anaknya akan homozigot. Bisa dicek di hukum Mendel di sini. Nah, kemudian mating system ini juga berkaitan dengan improvement of the trait, ya, kecepatan untuk meningkatkan sifat. Kemudian mating system ini juga harus mempertimbangkan yang namanya sifat, spesifik sifat atau multiple trait yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya pertimbangan untuk mating system ini juga diperlukan untuk artinya untuk genetik evaluasi. Jadi merencanakan perkawinan untuk mengevaluasi kualitas genetik ketika efek dari spesifik genotip itu bisa diketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertimbangkan gen tertentu terkait dengan major gen yang mengontrol pada sifat tertentu. Jadi di kuliah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang yang namanya gen major atau gen yang bertanggung jawab terhadap sifat tertentu. Nah, kemudian yang terakhir, mating system ini juga dapat digunakan atau diperhatikan untuk yang namanya mencegah terjadinya yang namanya inbreeding. Nah, inbreeding ini kan efeknya ada banyak sekali dan ini harus dicegah dengan yang namanya mating system. Nah, tidak hanya mating system, tetapi proses pencatatan juga menjadi penting. Nah, bagaimana struktur breeding program itu harus dibuat? Nah, ini contohnya ya. Di sini ada 3 stratifikasi. Yang pertama adalah nukleus. Nah, ini adalah elit, ya, elit ternaknya. Nah, ternak-ternak elit ini berarti ternak-ternak yang pure, jumlahnya sedikit, terus kemudian very best animal berdasarkan dari performanya atau genotipnya. Kemudian dari nukleus ini kemudian dimultiplikasikan dengan ternak-ternak yang ada di masyarakat, contohnya ini sebagai multiplikasi, multiplier atau crossbreeding di sini AI. Nah, ini paling banyak dilakukan. Nukleus ini ada di PIB biasanya, contohnya ya. Nah, ini ada di masyarakat untuk multipliernya. Terus kemudian komersial farm ini bisa diartikan sebagai farm yang digunakan untuk membesarkan dari hasil crossbreeding ini yang masuk ke sini. Jadi dari hasil crossbreeding kemudian dipertimbangkan untuk menjadi komersial farm, khususnya pada final stock. Nah, ini adalah contoh dari struktur breeding program yang digunakan. Nah, terutama yang ada di sini, yang di bagian nukleus ini menjadi penting karena kenapa? Di sini adalah sumber genetik yang harus dipertahankan, harus dimiliki. Sementara untuk penyebaran genetiknya, Anda lihat di sini menggunakan yang namanya teknologi
reproduksi yang memungkinkan untuk menyebarkan genetik itu menjadi semakin cepat. Baik, saya kira itu untuk bagian ini. Terima kasih atas perhatiannya.